Pamekasan. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Putri Pinang Gading. Cerita ini menceritakan tentang seorang pemanah yang berhasil menaklukkan burung Garuda raksasa. Hobi saya adalah membaca, dan cita-cita saya adalah menjadi pengusaha sukses agar bisa mengurangi pengangguran. Baiklah, saya akan memulai cerita saya. Putri Pinang Gading. Di sebuah kampung daerah Bangka Belitung terdapat sepasang suami istri. Meskipun miskin, mereka tidak pernah mengeluh. Mereka selalu mensyukuri hidupnya. Hanya satu hal yang mereka sedihkan. Mereka belum juga dikaruniai seorang anak meskipun telah lama menikah. Suatu hari, sang suami pergi ke pantai sambil menjinjing keranjang. Ia hendak memeriksa sero, pagar bambu yang dipasangnya di tepi laut untuk menangkap ikan. Sambil bernyanyi kecil, ia menyusuri jalan setapak hingga tiba di pinggir laut. Saat mendekati sero, ia tersandung sesuatu. Aduh, lelaki itu kaget. Ia pun menunduk dan memungut benda itu. Oh, ternyata bambu, katanya sambil melempar benda itu ke laut agar tidak ada orang yang tersandung lagi. Akan tetapi, nampaknya benda itu tidak mau menjauh darinya. Ia sudah 3 kali tersandung bambu itu. Setiap kali ia melemparkan bambu itu ke laut, maka bambu itu akan membuatnya tersandung lagi. Sampainya di rumah, ia menceritakan cerita itu kepada istrinya. Untuk sementara, bambu itu dijadikan sebagai pengganjal tiang jemuran di belakang rumah. Suatu sore, terdengar suara letusan yang sangat keras. Mereka berdua langsung menuju belakang rumah, asal suara itu terdengar. Ternyata suara itu berasal dari bambu yang tadi. Bambu itu terbelah menjadi 2, dan di atas tumpukan baju yang jatuh terdapat seorang bayi perempuan. Alangkah terkejutnya pasangan itu. Lihat suamiku, bambu ini membawakan kita seorang bayi, kata sang istri senang. Istrinya pun menyentuh kulit bayi itu seakan tidak percaya. Ia sangat senang karena mendapatkan seorang bayi. Mereka memberi nama anak itu Putri Pinang Gading dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tahun-tahun berlalu, Putri Pinang Gading tumbuh menjadi anak yang cerdas dan pemberani. Uniknya, ia memiliki kegemaran yang jarang sekali perempuan gemari, yaitu memanah. Hampir setiap hari ia berburu di hutan dekat gubuknya. Keahlian Putri Pinang Gading membuat keluarga mereka tak lagi kekurangan. Hingga pada suatu hari terdengarlah berita dari kampung sebelah. Di tempat itu terdapat burung Garuda raksasa yang liar dan ganas. Burung itu membuat seluruh penduduk desa ketakutan. Mereka sepanjang hari bersembunyi di dalam rumah. Tidak ada yang berani keluar rumah. Mendengar itu, Putri Pinang Gading bertekad untuk menolong penduduk di sana. Ia pun meminta restu kepada kedua orang tuanya. Saat meminta restu, kedua orang tuanya sangat khawatir. Mereka tidak memperbolehkan Putri Pinang Gading menuju desa itu. Akan tetapi, melihat tekadnya yang begitu kuat, ia pun menyetujui Putri Pinang Gading untuk menuju kampung itu. Pada malam harinya, Putri Pinang Gading bermimpi. Di mimpinya itu, ia berjumpa dengan seorang nenek. Nenek itu berucap, untuk mengalahkan burung Garuda raksasa, kamu harus menggunakan panah beracun dari bukit berbatu. Untuk mendapatkan panah itu, kamu harus melewati 3 ujian. Yang pertama adalah kesabaran,
kedua rela berkorban, dan ketiga adalah pantang menyerah. Keesok harinya Putri Pinanggading menuju puncak bukit berbatu itu. Perjalanannya tidaklah mudah. Di sana tidak ada tempat untuk berlindung. Sedangkan terik matahari menerpa tubuh Putri Pinanggading. Ia pun bertemu dengan seorang nenek. Nenek itu menatap Putri Pinanggading. "Wahai Dara cantik, berikanlah aku seteguk air. Aku sangat kehausan," kata nenek itu. Putri Pinanggading melihat persediaan airnya. Akan tetapi persediaan airnya sangat sedikit. Bahkan itu hanya cukup untuk dirinya saja. Akan tetapi Putri Pinanggading tetap memberikan air itu kepada si nenek. "Terima kasih Dara cantik, kau pantas mendapatkannya," ujar si nenek. Setelah itu Putri Pinanggading tertegun. Ia tak mengerti apa yang diucapkan si nenek. Ia pun melanjutkan perjalanannya menuju gunung berbatu. Setengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang anak lelaki. "Hai kakak," panggil anak itu. "Ya adik," jawab Putri Pinanggading. "Maukah kakak mengantarku pulang?" "Aku tersesat di sini," kata anak itu. Putri Pinanggading kembali bertanya, "Di mana rumahmu?" Anak itu menjawab, "Sepertinya di bawah sana, di kaki bukit ini," kata anak itu. Putri Pinanggading pun berkata, "Baiklah, kakak akan mengantarmu pulang." Putri Pinanggading pun mengantarkan anak itu pulang. Sampainya di sana, Putri Pinanggading melanjutkan perjalanannya lagi untuk menuju puncak bukit. Perjalanan kali ini langit tak lagi panas terik. Awan hitam bergerak dan langit menjadi gelap. Tak lama kemudian hujan turun dengan derasnya. Pakaian Putri Pinanggading basah. Akan tetapi Putri Pinanggading terus melanjutkan perjalanannya menuju puncak bukit berbatu. Sampainya di sana, cuaca tak lagi mendung. Cuaca tiba-tiba menjadi cerah. Tak lama kemudian terdengarlah suara, "Putri Pinanggading, kau telah melewati 3 ujian, yaitu kesabaran, rela berkorban, dan pantang menyerah," kata nenek itu. Itu adalah suara nenek yang datang pada mimpinya di malam hari itu. Kemudian suara itu kembali terdengar. "Ambillah anak panah itu untuk niat yang baik." Kemudian Putri Pinanggading mengambil anak panah itu untuk menolong masyarakat kampung itu. Putri Pinanggading berkata, "Aku harus segera ke desa itu untuk menyelamatkan para penduduk dan untuk melenyapkan burung Garuda raksasa itu." Putri Pinanggading berkata. Ia pun segera mendatangi kampung itu. Sampainya di sana, suasana sangat sepi. Tak ada satupun orang yang berani keluar rumah. Ia pun berkeliling mencari burung Garuda raksasa itu. Setelah lama berkeliling, burung Garuda raksasa itu tiba-tiba melayang di atas Putri Pinanggading. Burung Garuda itu memekik, ingin mencakar Putri Pinanggading dengan cakarnya yang tajam. Dengan cekatan, Putri Pinanggading melepaskan panahnya dan panah itu melesat tepat di dada burung Garuda itu. Burung itu pun merasakan racun yang berada dalam panah itu. Racun yang berada dalam panah itu bereaksi dengan cepat. Akhirnya burung Garuda itu tumbang dan mati. Mendengar suara burung Garuda yang sangat aneh, para penduduk
penduduk mendatangi tempat itu. Mereka sangat senang karena burung Garuda yang meresahkan warga itu mati. Para penduduk berterima kasih kepada Putri Pinanggading karenanya Garuda raksasa itu telah tidak meresahkan warga lagi. Mereka pun senang. Setelah burung Garuda itu mati, masyarakat di desa itu hidup dengan tenang. Konon, sarang burung Garuda menjadi 7 buah anak sungai. Sedangkan panah yang berada di dada burung Garuda itu menjadi pohon bambu yang beracun. Masyarakat menamai pohon bambu yang beracun itu bolu berantu atau belantu. Kemudian desa itu dinamakan Belantu. Sekarang nama Belantu sudah menjadi Membalong. Sekian cerita Putri Pinanggading dari saya. Terima kasih.